Jadi begini, di dalam Islam seringkali Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan keistimewaan hari dan menjelaskan keistimewaan bulan. Okay. Ya, baik itu melalui sabda baginda Nabi Muhammad SAW maupun melalui firman Allah. Ya. Jadi keberadaan hari yang diistimewakan, keberadaan bulan yang diistimewakan, ini menyiratkan adanya suatu motivasi atau dorongan agar supaya manusia-manusia ini, hamba-hamba Tuhan ini selalu untuk mau menggunakan momentum dan kesempatan di hari yang diistimewakan maupun di bulan yang diistimewakan. Nah, termasuk di antara bulan yang diistimewakan itu adalah bulan Muharram. Kalau bahasa kita adalah bulan Suro. Ya. Nah, bulan Muharram ini dikategorikan sebagai Asyhurul Hurum, salah satu dari bulan mulia yang ada 4 itu ya. Jadi ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab. Nah, di sini loh kemudian kenapa momentum bulan Muharram ini begitu banyak antusias masyarakat di dalam melakukan serangkaian kegiatan yang nantinya rangkaian kegiatan ini berlaku dan berlangsung secara turun-temurun. Ya, ini. Nah, ini tentunya tidak lepas dari bagaimana Islam itu mengajarkan umat manusia cara berpikir, ya, cara berpikir. Akhirnya manusia-manusia yang diarahkan oleh agama Islam ini memiliki cara berpikir, paradigma atau mindset yang mindsetnya ini tentunya adalah selalu menghargai kemanusiaan. Ya. Memanusiakan manusia ya, itu ya. Selalu menghargai kemanusiaan karena mindset humanis itu selalu dibangun oleh Islam. Artinya apa? Baik, ketika di dalam bulan Muharram, dalam konteks historis, banyak sekali dalam literatur keislaman, di sana banyak sekali kejadian-kejadian yang menurut ya, pandangan para ulama atau orang-orang yang memiliki otoritas dalam bidang ilmu agama Islam khususnya, ini memandang bahwa kejadian-kejadian yang luar biasa ini sengaja disetting oleh Allah terjadi di bulan Muharram. Ya. Sehingga misalkan ya, kejadian yang pertama diantaranya adalah bagaimana dahulu ketika Nabi Adam ya, itu diterima oleh Allah pertaubatannya, dalam tanda petik, bukan berarti Nabi Adam melakukan dosa ya. Tapi nanti ada istilah kalau di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, hasanatul abrar sayyatul muqarrabin. Artinya apa? Sebaik-baik perkara yang kita lakukan itu sejelek-jelek perkara yang dilakukan oleh Nabi. Baris. Ya, kemudian sebaik-baik perkara yang kita lakukan itu adalah sejelek-jelek perkara yang dilakukan oleh Nabi. Nah, berarti mohon maaf dalam tanda petik jika ada kesalahan yang dilakukan oleh Nabi itu adalah sebaik-baik perkara yang kita lakukan. Itu namanya hasanatul abrar sayyatul muqarrabin. Artinya bahwa ketika Nabi Adam dibujuk oleh setan untuk memakan buah yang dilarang, lalu kemudian di sini Allah menurunkan Adam dari surga, lalu kemudian Allah menerima pertobatan, dalam tanda petik lagi saya ulangi, pertobatan itu di bulan Muharram. Ya, jadi apa namanya, Nabi Adam diterima oleh Allah, diampuni oleh Allah dalam tanda petik, itu terjadi di bulan Muharram. Lalu kemudian yang kedua, di bulan Muharram ini terjadi suatu peristiwa, yaitu terselamatkannya Nabi Yunus ya, dari dalam perut ikan paus ya, ya pada saat itu. Lalu kemudian Nabi Musa terselamatkan dari Fir'aun. Lalu kemudian Nabi Yakub
ya, terselamatkan dari tersembuhkan dari penyakitnya. Lalu kemudian momentum terbunuhnya Sayyidina Husain bin Ali itu juga pada bulan Muharram. Nah, jadi kenapa masyarakat Muslim ini hampir mayoritas ya di bulan Muharram itu ya ada sebuah rangkaian kegiatan yang nantinya akan dikatakan sebagai tradisi. Itu banyak sekali kita temukan. Ya karena kebanyakan masyarakat Muslim itu cara berpikirnya adalah bagaimana kita ini bisa menghargai, bagaimana kita ini bisa mengingat, bagaimana kita ini bisa meneladani. Dari peristiwa-peristiwa tersebut akhirnya diejawantahkan dalam sebuah rangkaian kegiatan yang ada di bulan Muharram yang sehingga nanti akan menjadi tradisi. Contoh misalkan begini, Mas. Di dalam bulan Muharram itu kan ada yang namanya bubur suro ya. Nah, ini. Jadi bubur suro ini adalah merupakan salah satu pengejawantahan rasa syukur pada Allah. Kenapa harus ada demikian? Ini flashback ke belakang bahwa sejarahnya dahulu Nabi Nuh ya. Itu ketika banjir bandang itu sudah hilang, sudah selesai. Itu terjadinya juga di bulan Muharram ya. Nah, pada waktu itu ketika sudah kapalnya ini bersandar di Gunung Judi yang itu banyak sekali sejarawan mengatakan di Turki ya. Itu ketika sudah bersandar lalu kemudian Nabi Nuh menanyakan, masih adakah bekal yang tersisa? Ini ada di buku fikih Nihayatuz Zain ya. Itu karya ulama Nusantara yaitu Syekh Nawawi Banten. Ya, di kitab Nihayatuz Zain itu dijelaskan bahwa ketika Nabi Nuh kapalnya bersandar dan itu terjadi di bulan Muharram ya, ini beliau mengatakan dan bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, masihkah ada bekal yang tersisa? Lalu kemudian dijawab oleh para pengikutnya, ada wahai Nabi Nuh, yaitu ada kacang adas, ada kacang full, ada pokoknya yang berbau kacang-kacangan semua. Nah, ya. Dari sini kemudian masyarakat Jawa lalu kemudian berusaha untuk mengenang itu dan mengimplementasikan ya nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi Nuh melalui pertanyaan beliau terkait tentang bekal yang tersisa itu apa saja. Lalu kemudian dijawab oleh para pengikutnya, ada kacang ini, kacang itu, kacang full, kacang adas ya. Lalu kemudian ada gandum masih. Lalu kemudian Nabi Nuh bersyukur. Lalu dimasaklah itu. Ada persediaan pangan ya. Lalu kemudian Nabi Nuh memasak itu semua, artinya memasak dari bahan-bahan itu yang ada, kemudian dimakan bersama. Lalu kemudian inilah yang difahami oleh sebagian besar umat Islam bahwa pembuatan bubur suro di bulan Muharram ini ternyata ada genealoginya. Ada genealoginya, artinya bahwa di sini kita ya melakukan itu dalam rangka juga untuk bagaimana kita mengenang sejarah, bagaimana kita ini bisa mengejawantah nilai ajaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Nah, itu namanya bubur suro yang sehingga ini diejawantahkan dalam bentuk rasa syukur atas nikmat Allah karena masih tersedia bahan makanan pada saat Nabi Nuh dan sekarang kita masih ada persediaan bahan makanan sehingga kita patut bersyukur. Jadi kegiatan itu dilakukan pada momentum-momentum yang tepat gitu menurut saya. Sehingga nanti kenapa ini diterima oleh generasi-generasi setelahnya sehingga ini sudah mentradisi gitu ya. Gitu. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, Islam itu ya ketika seringkali mengajarkan kepada para pemeluknya bagaimana kita ini bisa memanfaatkan momentum ya, bagaimana kita ini bisa intihazul fursah. Kalau bahasa kita intihazul fursah ini adalah menggunakan kesempatan dengan baik ya. Yaitu bulan Muharram tadi dikatakan sebagai bulan yang mulia ya, bulan yang diistimewakan oleh Allah. Lalu kemudian di sini kita diperintahkan untuk mengambil momentum itu dengan kegiatan-kegiatan yang tentunya kegiatan ini adalah
kegiatan yang sifatnya nanti akan bisa diterima oleh komunitas dan masyarakat, sehingga itu nanti bisa dijadikan sebagai cara pandang dalam melaksanakan kehidupan. Contoh misalkan begini Mas, di dalam bulan Muharram itu banyak sekali loh kita ini menemukan istilahnya keterangan-keterangan yang ada di dalam kitab-kitab klasik ya, khususnya itu bahwa barang siapa yang menuliskan lafal bismillah di awal bulan Muharram sebanyak sekian ratus kali, maka itu nanti akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih tolak balak itu ya. Betul, melalui tulisan itu. Nah, maka di sini kita sebenarnya menggunakan kesempatan itu atas perintah agama sekaligus atas cara pandang kita. Bahwa cara pandang kita itu melihat, oh, kenapa sih ketika ada momentum, lalu kemudian ada sebuah kabar yang mengatakan ini begini, kenapa kita tidak merasa tertarik untuk melakukan itu, ya? Karena kita sendiri masih merasa kurang, artinya masih merasa bahwa saya itu kurang maksimal dalam melaksanakan kepatuhan, dalam melaksanakan ibadah. Akhirnya apa? Kita ini termotivasi. Seperti ada dorongan Pak ya. Betul. Seperti ini Mas. Misalkan saya ini orang yang sukanya shopping. Ya, lalu kemudian saya dapat informasi. Informasi mengatakan di mall ini mengadakan diskon besar-besaran. Iya. Pasti kan langsung berburu. Nah, terlepas dari berita itu benar atau salah, pasti karena saya ini hobi untuk shopping, maka saya akan segera menuju ke sana karena saya memiliki hobi untuk shopping. Kenapa saya memiliki hobi ya? Hobi itu kan berangkatnya dari keinginan dan perasaan bahwa saya itu butuh ini, butuh itu. Begitupun juga agama. Ketika ada sebuah kabar, terlepas kabar itu sahih, valid atau tidak, yang mengatakan bahwa di bulan Syura awal Muharram, jika engkau mau menuliskan basmalah sekian ratus kali, maka itu nanti akan bisa memberikan perlindungan. Itu sejatinya yang memberikan perlindungan tetap Allah tentunya. Orang yang beriman itu tentunya Allah. Tidak kemudian lantas hanya disandarkan ke tulisan itu Pak ya. Hanya gara-gara berbicara seperti itu lalu kemudian kita dikatakan sebagai orang yang musyrik, orang yang sudah tidak lagi percaya pada Allah, itu kan berat. Ya. Artinya begini loh, orang yang telah melakukan kekufuran berpuluh-puluh tahun itu akan bisa terselamatkan hanya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya kan? Benar. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah, mohon maaf, beragama Islam berpuluh-puluh tahun? Akan lebur ya dengan satu kesalahan ya. Bukan lebur, malah justru tidak bisa lebur. Tidak semudah itu gitu loh. Tidak semudah itu. Hanya ada toleransi. Hanya gara-gara dia meyakini bahwa tulisan-tulisan itu bisa memberikan perlindungan. Dampak ke dia gitu ya. Artinya bahwa mereka tetap percaya semua Allah, karena Allah lah yang menciptakan segala sebab kan. Nah di situ kemudian tulisan basmalah ini ya, ini nanti jika ditaruh di mana, ini nanti akan bisa menjaga tempat itu dan menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu menarik. Itu berarti ada sabab yang diciptakan oleh Allah di dalam tulisan basmalah yang beratus-ratus kali itu. Itu sejatinya Allah yang memberikan. Seperti begini Mas, ketika saya ngomong, saya itu tidak nyaman, saya itu tidak merasa aman kalau pergi-pergi tanpa helm. Yang memberi kenyamanan siapa? Allah. Ya kan?
harus dinisbatkan ke sana, disandarkan ke sana kan. Ya, Gitu. artinya Bapak, ketika saya berucap seperti itu apakah salah? Ya, Ya kan? ya benar. Nah, apakah saya salah ketika saya bilang saya itu kalau pergi-pergi nggak merasa nyaman, nggak merasa aman kalau saya nggak pakai helm? Itu kan berarti Tuhan menciptakan Alat sebab untuk, keamanan melalui helm kan begitu. Ada media Meskipun tolnya. ya itu, jadi artinya bahwa cara berpikir kita itu loh, jangan kemudian hanya gara-gara masalah yang seperti itu, lalu kemudian kita mengeluarkan kawan kita dari Islam. Hanya masalah yang seperti itu. Pastinya orang Islam yang mengatakan seperti itu adalah perkataan yang sifatnya adalah metaforis. Simbol ya, Ya, ada makna selanjutnya bukan ya. hakikat gitu Ya. loh, bukan hakiki, pasti metaforis yang disampaikan kan. Jadi makanya tradisi-tradisi yang seperti ini itu berangkatnya dari cara pandang masyarakat Muslim, khususnya masyarakat Kudus ya. Iya. Kita tahu bahwa masyarakat Kudus ini adalah masyarakat santri mayoritas. Karena saya punya data. Jadi sekarang itu mulai tahun 2020, data tahun 2020 di Kudus sendiri itu ada sekitar 124 pesantren. Pesantren. Ada 20.000 santri. Maka Layak tidak berlebihan Ya, jika Kudus ini dikatakan sebagai Kota kota santri. santri. Nah, jika Kudus ini dikatakan sebagai kota santri, tentunya dia akan memiliki atmosfer khazanah keilmuan yang sangat kompleks. Di dalam Islam itu banyak sekali khazanah keilmuan. Contoh misalkan begini Mas, ketika kita melihat satu perkara ya, atau satu peristiwa, maka satu peristiwa ini bisa kita lihat dari khazanah keilmuan Islam yang banyak sekali. Ada presiden Ya. para ulama atau suri tauladan Pak ya. Ya. Khazanahnya Jadi seperti begini, misalkan ya, contoh tradisi suronan ini. Iya. Dalam khazanah keilmuan Islam, dalam tradisi suronan, khususnya di masyarakat Kudus, ini bisa kita ambil dari sudut pandang ilmu tasawuf. Iya. Ya kan? Ada lagi yang kita ambil dari sudut pandang ilmu tauhid. Ada lagi yang kita ambil dari sudut pandang ilmu fikih. Contoh saja buka luwur misalkan. Ini rangkaian dari tradisi suronan kan? Iya. Nah, buka luwur ini jika kita lihat dalam perspektif ilmu tasawuf misalkan. Ini apa sih sebenarnya filosofi yang ada dalam buka luwur? Buka luwur itu kan membuka kain mori putih yang menutupi makam Sunan Kudus. Itu kenapa harus diganti sih? Nah, filosofinya penggantian itu karena dalam rangka untuk memperingati kematian atau kewafatan. Meskipun untuk tahun wafatnya dan bulan wafatnya Sunan Kudus itu masih masih belum ditemukan secara pasti. Sebagai bentuk penghormatan ya, lebih tepatnya ya. Penghormatan itulah yang ingin ditegaskan dalam acara buka luwur. Dalam konteks ilmu tasawuf, ini namanya ikram. Ikram atau takrim. Apakah boleh ikram dan takrim kepada orang yang meninggal? Ini masalahnya, kalau kita berbicara tasawuf, mengenang jasa, mengenang perjuangan para pendahulu kita, apalagi jika ini adalah dipercaya sebagai waliun min auliyaillah, wali kekasih-kekasih Allah. Ya ini tentunya adalah hal-hal yang lumrah. Karena apa? Karena di dalam Islam sendiri interaksi dengan baik itu tidak hanya diberlakukan pada orang yang masih hidup saja. Interaksi dengan orang yang sudah meninggal pun itu harus dijalin dengan baik. Bagaimana saya? Dengan cara mendoakan dan menghormati itu Pak ya. Nah, menghormati ya. Contoh begini Mas, kita punya orang tua. Nah, tentunya selaku anak kita harus berbakti kan. Maka cara berbakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal bagaimana? Dengan selalu mendoakan, menziarahi kuburnya. Nah kan, makanya dulu itu kenapa Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat wanita, "Wahai Rasulullah, ibu saya sudah meninggal, tapi belum haji.
saya ingin berbakti kepada ibu saya. Apakah boleh saya menghajikan ibu saya? Jawaban Rasul apa? Huji anha. Hajikanlah untuk ibumu. Padahal sudah meninggal. Padahal Pak, sudah ya? meninggal. Ini hadis sahih. Nah, makanya di sini kemudian interaksi kita dalam kehidupan di dunia ini tidak hanya terbatas pada orang yang masih hidup saja, pada orang yang sudah meninggal pun ini masih kita diperintahkan untuk berbuat baik dengan cara tersendiri, mendoakan, menziarahi kuburnya, ya. Nah, mengganti luhur tadi itu adalah bagian dari penghormatan, ikram atau takrim. Kita diperintahkan untuk selalu ikramud duyuf. Kita selalu diperintahkan ikramud duyuf itu artinya menghormati tamu. Kita diperintahkan untuk ikramul kabir, ya. Kita diperintahkan untuk selalu bagaimana menghormati orang yang sepuh. Apalagi jika itu orang yang sangat dikasih oleh Allah meskipun sudah Meninggal. Maka ini dilihat dari konteks tasawuf, ya. Lalu kemudian kita lihat dari konteks akidah, ilmu akidah. Bagaimana buka luhur itu? Seperti apa kalau konteks akidah? Apakah kalau banyak pertentangan kan seperti kayak ini ada kayak syirik, terus ada persekutuan, bahwa kita menisbatkan ketergantungan dengan yang meninggal. Itu kan ada beberapa yang seperti itu tuh Pak. Padahal kan seperti yang tadi bahwa kita bukan meminta dari itu, tapi kita dari Allah yang lewat perantara itu gitu. Jadi sebenarnya begini, kalau dalam konteks akidah, kalau dalam konteks ilmu teologi lah ya, tradisi suronan ini yang kita kupas yang buka luhur dulu Buka ya, luhur. karena tradisi suronan Yang banyak. melekat di Kudus dan jadi jargon juga ya. Sunan Kudus. Jadi dalam konteks akidah, dalam konteks ilmu teologi itu, mohon maaf ini saya menyampaikan bahwa agama itu memang mengandung nilai eksklusivitas. Mohon maaf, tanpa bermaksud untuk mengolok-olok agama lain ya. Tidak, karena saya yakin setiap agama pasti ada nilai eksklusivitas sendiri ya. Artinya setiap agama pasti mengklaim dirinya benar. Itu maksud saya, dan ini tanpa bermaksud untuk mengolok-olok dan agama lain ya. Jadi begini, di dalam teologi Islam, di dalam ilmu akidah Islam, jadi yang menjadi patokan ini adalah bahwa la ilaha illallah, ya kan, tiada Tuhan selain Allah. Oke. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan la ilaha illallah? Kita bisa mengimplementasikan la ilaha illallah dengan menyadari jati diri kita sebagai hamba. Makanya kemudian jika Allah memerintahkan segala perintah, mulai sholat, puasa, zakat, haji, maka di sini kita tersadar bahwa kita ini hamba Tuhan, hamba Allah. Maka mau tidak mau, jika Allah memerintahkan suatu, saya harus melaksanakan. Itu cara mengimplementasikan la ilaha illallah. Nah, lalu kemudian ketika kita sudah melakukan segala perintah Allah, ya, dan kita sudah meninggalkan larangan Allah, lalu bagaimana jika kemudian kita masih merasa diri selalu lemah, tidak pantas jika mendekat kepada Allah karena banyak berlumuran dosa, maka di sini kemudian Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, coba ini sudah didahului dengan kata beriman ya. Ittaqullah, bertakwa kalian. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah sarana, jangan perantara. Saya nggak cocok kalau perantara. Sarana. Ya. Carilah sarana yang bisa semakin mendekatkan kamu kepada Allah. Sarana yang bisa mendekatkan kamu kepada Allah itu apa saja? Pertama, ya, amal baik, amal soleh. Lalu kemudian yang kedua adalah orang-orang soleh.
Termasuk orang soleh otomatis nabi, wali, dan ulama-ulama yang selama ini sudah diakui kredibilitas dan otoritas ilmuannya. Nah, amal soleh ini saya contohkan dalam sebuah hadis sahih Imam Bukhari ini yang melihatkan Nabi itu pernah menceritakan bahwa dahulu ada 3 orang Yahudi, ini zaman yang diceritakan oleh Rasulullah itu perjalanan spiritual orang-orang zaman dahulu. Ya, pada masanya waktu itu ya. Masanya. Jadi 3 orang ini melakukan perjalanan. Nah, di tengah perjalanan ini hujan sangat lebat. Sementara perjalanan yang ia lakukan itu melewati perbukitan, ya perbukitan. Lalu begitu hujan turun begitu lebatnya, di jalan licin. Akhirnya ketiga-tiganya ini terperosok dan masuk ke dalam gua. Lalu kemudian terperosok ke dalam gua. Setelah itu ada batu besar yang juga jatuh dari atas menutup pintu gua. Nah, lalu ini kejadian yang diceritakan oleh Rasulullah, berarti ini faktual. Ingat, ini faktual kalau yang berbicara Rasulullah. Ini bukan legenda, bukan mitos ya, karena Rasulullah menceritakan. Nah, di sini kemudian 3 orang ini berdoa kepada Allah dengan menggunakan sarana. Karena dia merasa kalau saya hanya berdoa sendiri tanpa ada sarana yang bisa mendekatkan saya, tentu karena dia merasa dirinya itu masih kotor dan sebagainya kan. Nah, ketiga orang ini akhirnya berdoa dengan menggunakan sarana amal solehnya. Jadi 3 orang ini yang pertama itu orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua, orang ini dulu pernah mohon maaf, zina sudah di depan mata. Jadi ada seorang wanita yang sudah menawarkan dirinya, ya, terus pokoknya di depan mata, tinggal selangkah dia melakukan zina. Tapi dia saya takut kepada Allah. Lalu kemudian yang ketiga, ini adalah orang yang amanah. Dia dipercaya untuk menggembala sapinya majikan, yang sapinya itu banyak sekali. Lalu kemudian ada salah satu orang yang ingin membeli sapi dengan harga murah, kong kali kong sama dia. Suap lah sekarang ya. Kamu jangan bilang ke majikanmu, enggak tahu kalau sapi saya beli 1, wong sapinya begitu banyak. Nanti saya beli harga separuh uangnya, ambil kamu gak sama majikan. Dia tidak mau. Nah, yang tadi orang yang berbakti kepada orang tua itu penggembala kambing. Dia dapat upah itu sehari 1,5 liter air susu dari kambing yang digembala itu. Nah, setiap pulang dari menggembala itu dia menuangkan ke dalam 2 gelas khusus untuk ayah dan ibunya. Jika ayah dan ibunya belum minum, dia tidak akan mau minum. Sampai berbaktinya sampai. Bahkan suatu ketika, ya, ketika ibunya sedang tidur, air susu ini diletakkan dan tidak berani membangunkan ibunya. Bahkan dia rela untuk tidak minum sampai menunggu ibunya minum terlebih dahulu. Nah, lalu kemudian masing-masing 3 orang ini berdoa kepada Allah. Yang pertama, ya Allah, saya memohon kepadamu dengan sarana amal soleh yang saya lakukan pada saat itu ketika saya berbakti kepada kedua orang tuaku, mohon singkirkan batu ini. Akhirnya batu bergeser sedikit, ada celah untuk pintu keluar ya, tapi kan masih belum bisa keluar. Terus yang satu berdoa lagi, coba kamu berdoa biar bisa bergeser lagi. Yang satu berdoa, ya Allah, saya memohon kepadamu dengan sarana amal solehku, yaitu saya mau meninggalkan perbuatan zina, mohon geser batu besar ini. Akhirnya bergeser lagi, masih belum muat. Akhirnya yang ketiga ini disuruh berdoa lagi, ya Allah, saya mohon kepadamu dengan sarana amanahku, mohon geser. Akhirnya batu itu geser, sehingga pintu gua ini terbuka, sehingga bisa keluar. Nah, ini faktual diceritakan oleh Rasulullah. Fakta yang diceritakan oleh Rasulullah ini menunjukkan bahwa ketika kita mendekatkan diri kepada Allah menggunakan sarana amal soleh, itu adalah hal yang wajar.
hal yang legal, tidak ada salahnya. Begitu juga dengan orang-orang soleh. Kenapa? Ya karena orang soleh memiliki amal soleh. Begitu. Baik itu sudah meninggal atau sudah mati, apa sudah masih hidup. Karena begini, ya, kita ini memiliki sudut pandang dalam melihat keutamaan seseorang. Itu tidak hanya terbatas pada masa hidupnya. Jadi sama ini juga nggak sih Pak, kalau amal soleh itu kan melekat sampai akhir hayat, sampai dia meninggal pun sudah masih menempel ya amal soleh ya. Dan apa namanya, kemuliaan seseorang itu kan tidak hanya pada masa hidupnya saja. Iya. Dan terbukti juga banyak kemuliaan itu sampai generasi sekarang pun masih mengakui akan hal itu gitu. Contoh begini, ini akan menjadi bahaya jika kemudian kemuliaan ini hanya terbatas pada masa hidup. Coba kita praktekkan ke Rasulullah. Kan akan selesai. Kita tidak punya. Iya. Ngapain sih ya? Rasulullah sudah meninggal kok. Kemuliaannya otomatis hilang. Nah, kenapa kita masih diperintahkan untuk mengikutinya? Benar. Gitu. Pakai logika harusnya. Ya. Jadi makanya di sini cara pandang seperti ini loh sebenarnya membuat masyarakat Muslim khususnya yang ada di Kudus ini begitu unik saya melihatnya. Ya karena memiliki khazanah keilmuan Islam yang begitu banyak. Multidisiplin ya, tergantung paradigmanya, apa tasawuf, apa tauhid. Tadi sebenarnya tidak ada persinggungan, tidak ada gap ya antara tasawuf dengan akidah. Tadi saya sampaikan ya. Tidak ada gap. Lalu fikih bagaimana misalkan ya? Kita dari sudut pandang fikih. Jadi fikih melihat bahwa tradisi itu adalah bagian dari peristiwa yang terjadi berulang-ulang. Adat ya kalau di sebutannya ya. Kalau di dalam fikih itu adat. Tapi nanti kalau kemudian apa namanya membentuk suatu paradigma dan cara pandang itu nanti tradisi. Ya. Kalau adat kan ada yang baik, ada yang buruk. Kalau tradisi pasti ada unsur penanaman nilai nanti. Gitu. Makanya saya kurang pas jika ada, mohon maaf, kawan-kawan yang membahasakan tradisi dalam bahasa Arab dengan menggunakan adat. Saya lebih tepat tradisi dalam tanda petik yang ada penanaman nilai itu, saya lebih cenderung mengatakan itu adalah takolid atau turos. Ya, takolid atau turos. Ya ini. Nah, dalam konteks fikih, kejadian yang berulang-ulang atau seperangkat perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang, turun-temurun, ya, ini nanti akan dilihat sebagai salah satu bentuk perilaku kemanusiaan yang tentunya akan berkonsekuensi mendapatkan nilai positif dan nilai negatif. Fikih kan yang dilihat itunya. Jadi fikih itu kan bagaimana fikih ini bisa memberikan batasan kepada pelaku, ya kan? Ini yang dilihat itu pelakunya sebenarnya, bukan tradisinya, tapi pelaku tradisi itunya. Kalau dalam konteks fikih, oke, buka luwur, ya, itu kan peristiwa. Nah, pelaku buka luwur ini loh yang nanti akan dibahas dan dilihat oleh fikih. Lagi personal ini ya. Jadi pelaku, subjeknya, mukallafnya. Karena fikih itu konsentrasinya pada pelaku peristiwa atau pelaku kejadian, bukan kejadiannya. Nah, ini ya. Makanya di sini kalau dalam fikih tidak ada yang namanya bagaimana hukumnya babi itu. Babi tidak punya hukum. Orang yang makan ya. Makannya ya. Jadi orang mukallafnya dan juga perbuatannya, gitu loh yang dilihat oleh fikih. Nah, baik, kegiatan buka luwur misalkan, ada nggak di dalam fikih hal-hal yang dilarang? Kita melihat, oke, buka luwur itu kan melepas, ya, kemudian memasang lagi, mengganti ya luwur itu. Nah, ini kalau di dalam fikih ini adalah perkara yang disebut ibahah, boleh-boleh saja. Sebagaimana ketika kita mempunyai rumah,
lalu kemudian jendela ini kita pasang korden. Itu hal yang mubah. Perkara yang mubah itu, ya, jangan kemudian dibenturkan dengan pelarangan. Perkara yang mubah itu jangan kemudian dikatakan wajib. Kita melakukan pun itu tidak salah. Kita tidak melakukan pun itu tidak salah. Tidak salah. Gitu loh. Akan tetapi karena ia mengandung nilai manfaat, ya, nilai manfaat, maka ini nanti akan bisa merubah kondisi hukum kebolehan, mungkin bisa menjadi apa ya, marhub feh. Marhub feh itu artinya begitu dianjurkan lah, gitu. Kita diperintahkan untuk menjaga tradisi, kan begitu. Apa dalilnya? Ya, kita diperintahkan untuk menjaga tradisi selama tradisi itu baik, kan, itu diberlangsungkan. Jadi Rasulullah pernah bersabda, yang kurang lebihnya jika diterjemahkan adalah, jika engkau melihat kebaikan, maka pertahankanlah kebaikan itu. Tapi jika engkau melihat kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran itu. Artinya apa? Bahwa hal-hal yang positif yang selama ini terjadi turun-temurun dan diterima oleh orang banyak, ini berarti mengindikasikan adanya nilai positif yang harus dijaga dan harus dilestarikan. Itu kalau dalam perspektif fikih berarti ya, tidak ada pertentangan ya sama lain. Jadi makanya jangan kemudian kita sedikit-sedikit mengatakan tradisi suronan itu tidak Islami, itu budaya non Muslim, itu penuh dengan khurafat, bid'ah dan lain sebagainya. Janganlah. Padahal kan secara ditarik lebih jauh tentang historis, praktik itu kan sudah dilakukan dan sampai sekarang yang namanya suronan itu kan dilestarikan akhirnya. Kan. Cuman mungkin ini Pak Nasi, beberapa seperti yang tadi ya, bagaimana sih ketika ada praktik-praktik kosmologi masyarakat yang tanda kutip entah itu diilmui atau enggak. Contoh deh, paling sederhana itu kan lekat dengan Jawa ya, suronan, bahwa nanti akan ada mandi, terus akan ada mandi surah, mandi kembang, pusaka untuk membersihkan pusaka dan sebagainya. Nah, mungkin itu yang secara Islamik dulu ya, secara perspektif Islam, bagaimana sih dengan mensiasati agar tidak salah jalan. Betul ya, itu. Baik. Ya, pertanyaan yang unik, pertanyaan yang menarik sebenarnya, yang perlu memang kita seringkali mengalami dan melihat peristiwa-peristiwa seperti itu yang ternyata itu salah pemahaman. Jadi begini. Baik, seperti tadi yang saya katakan bahwa ada di dalam literatur kitab klasik atau buku-buku klasik itu tadi yang mengatakan siapa menulis basmalah ratusan kali di pertama bulan maka akan gini kan begitu. Itu hal yang sah-sah saja. Nah, asal ya hal yang seperti itu tidak diyakini bahwa yang bisa memberikan perlindungan itu itunya benda kalau itu kan. Tapi kan kalau orang yang beriman kan tentunya Allah. Dia tahu, yakin itu Allah. Nah, tapi memang diakui ataupun tidak, memang ada sebagian dari masyarakat kita yang masih belum paham sehingga dia meyakini bahwa itu yang memberi petuah, itu yang memberi. Nah, ini yang harus kita luruskan. Kita memang harus mengakui ada sebagian seperti itu. Contoh misalkan begini, ketika ziarah kubur ke makam Sunan Kudus itu kan banyak sekali yang loncat-loncat sambil pegang-pegang. Ya, pintu-pintu itu ya. Itu. Oke, kita tanya dulu maksudnya apa tuh? Nah gitu. Maksudnya apa? Nah, saya tabarukan kok Pak. Tabarukan itu artinya ngalah berkah. Oke, berarti yang kamu ngalah berkah apanya? Ya kita ngalah berkahnya itu juga dari Allah. Tapi Allah menaruh berkah di situ. Oke, tidak masalah. Clear. Tapi jika dia menjawab, loh kenapa kamu? Loh ini tuh punya petuah Pak. Dengan sendirinya Gapura ini itu memberi petuah. Ini harus kita luruskan dong. Nah, makanya
kita itu sebenarnya jika melihat fenomena-fenomena seperti itu, kita harus sering klarifikasi harusnya. Jangan kemudian langsung justifikasi. Ya, jangan langsung kemudian justifikasi. Makanya jika kita klarifikasi, maka kita akan menemukan kejelasan sekaligus menemukan jawaban. Seperti orang tadi yang mandi ya di bulan Suro. Jadi memang ada fenomena-fenomena yang menarik. Orang tidak mau mandi kecuali di bulan Suro karena dia lakon-lakon dan sebagainya. Nah, maka ini harus kita klarifikasi dulu. Kita tidak akan bisa menjawab itu dalam perspektif Islam sebelum kita klarifikasi. Bertanya dulu kepada mereka, maksudnya apa? Kok adusmu kayak umuran surat tok? Maksudnya apa piye? Lagi kita klarifikasi dulu. Nah, saat ini saya belum pernah klarifikasi ya. Saya belum nanti, makanya ini saya tidak bisa menjawab bagaimana itu. Cuman yang jelas memang harus kita luruskan lah bahwa yang namanya agama Islam itu harus God oriented ya. Harus God oriented. Artinya apa? Semua itu Tuhan, Allah. Tapi Allah memberikan atau menjadikan beberapa sebab. Kita itu hidup di alam asbab wal musabbabat. Kita itu hidup di dunia kausalitas, Mas. Dunia kausalitas ini artinya begini, Mas. Kita misalkan ya sakit, ingin sembuh, maka kita harus berobat. Karena yang bisa sembuh itu karena sebab yang menciptakan sebab siapa? Allah. Makanya kenapa ketika wa idza maritu fa huwa yashfini. Jika saya sakit, Allah yang menyembuhkan. Oke, itu berbicara hakikat. Quran sedang berbicara hakikat agar supaya manusia itu masih ingat bahwa musabbibul asbab itu Allah. Tapi bukan berarti berobat salah. Kamu ingin pandai, harus belajar. Kamu harus kamu ingin bisa usul kepada Tuhan, ya harus ada sarana. Kamu bisa sampai pada Tuhan, artinya spiritualitasmu tinggi, dekat dengan Tuhan, ya kamu harus menggunakan sarana. Gak bisa langsung makrifat gitu ya. Bisa. Jalan tol, jalan tembus gitu. Jalan tol, bypass. Kita kan sebenarnya bebas orang sekarang itu. Nah, itu yang perlu kita bangun paradigma mereka itu. Nah, jadi tidak kemudian seringkali bebas potong-potong, seperti juga memahami teks-teks agama dengan cara bebas, itu nanti akan ada distorsi, bahaya. Ya, ada distorsi. Contoh begini, saya ada pengalaman menarik. Jadi distorsi ini sangat membahayakan dan meresahkan warga itu, karena ini sudah masuk dalam ranah interaksi sosial masyarakat. Jadi begini, ketika ada seseorang yang tidak mau belajar Islam melalui guru, tapi dia belajarnya itu langsung dari hadis dan itu pun terjemahan. Mohon maaf, dia menemukan sebuah hadis yang versi terjemah. Di sana mengatakan bahwa Rasulullah melarang orang sholat menghadap kuburan. Sholat menghadap kuburan. Nah, sementara di masjid saya itu, depan masjid itu kuburan. Padahal ya, masjid dengan kuburan itu dahulu masjidnya. Di depannya kan biasa ya. Saya menemukan kan masjid depannya kuburan. Nah, akhirnya penemuan dia ketika membaca buku terjemahan itu hadis itu, akhirnya dia berfatwa di masyarakat bahwa sholat di masjid ini itu haram dan tidak sah karena syirik. Nggak tahu kekuburan tadi. Sekarang lebih parah mana menghadap jalan raya, di situ ada mobil lalu lalang, orang lalang, menghadap kuburan. Secara ini ya, itu secara logika dulu ya. Kita tidak usah banyak-banyak menggunakan dalil lah. Mereka itu kalau dikasih dalil apapun tidak terima, maka pakai logika dulu. Fanatik sudah terlanjur ini egonya. Nah, begitu. Jadi terjadi distorsi karena bypass, potong komas. Harusnya kan kita baca sarahnya dulu. Ya, sebelum baca sarahnya kita berguru dulu. Kemudian kita baca komentar-komentar para ulama, itu yang kita gunakan. Jangan langsung kemudian menyimpulkan dengan cara bypass, itu akan distorsi. Makanya masyarakat ribut, Mas. Gaduh masyarakat. Yang satu
tidak sepaham, yang satu juga akhirnya nah, akhirnya kan begini, kegaduhan di masyarakat itu kan akhirnya masyarakat tarik ulur. Dan ini korbannya masjid ya. Jadi masjid menjadi sepi macam-macam ya, ini tidak boleh. Itu masih kira-kira Mas. Kita harus klarifikasi tadi pertanyaan sampean itu ya. Ya. Jadi memang kita harus bertanya terlebih dahulu memang. Coba nanti jenengan teliti lah. Ya. Nanti kalau sudah ada hasilnya nanti sampean cerita ke saya. Ya. Nah, ini PR jenengan ya. Itu nanti jenengan teliti. Sebenarnya saya sudah sih Pak untuk itu ya. Bayangkan bahwa itu adalah kebiasaan yang sebenarnya gini. Cerita sederhananya bahwa saya pernah mempunyai, ini versi mereka ya, yang saya wawancara, bahwa saya mempunyai kayak nazar bahwa ketika nanti berhasil untuk melakukan sesuatu, saya akan kesini. Nah, itu yang pertama. Akhirnya ketika itu akan menjadi rutinitas, karena sudah tercapai ketika satu surah, ya udah itu rutinitas yang harus dipenuhi. Dan nazar. Yang kedua itu bahwa contoh kita ke makam Mbah Sunan, saya berdoa bahwa minta ini punya harapan lah, punya keinginan. Mintanya kepada siapa? Nah itu memang kepada Allah, tapi agak semu kalau saya bilang ya. Akhirnya kan dan keinginan itu alhamdulillah dikabulkan oleh Allah, dan akhirnya menjadi rutinitas kembali gitu Pak. Polanya itu sebenarnya akibat nikmat yang diberikan oleh Tuhan, dan mereka mengenang itu dengan ya saya harus melakukan ini gitu. Oke, baik, kalau memang itu landasannya adalah adanya yang basic atau latar belakangnya adalah karena punya uni, kalau bahasa kita ya, punya nazar, itu harus dipenuhi. Nah, berarti memenuhi nazar itu kan wajib, ya kan? Yang wajib dilakukan itu kan sesuai apa yang dikatakan. Misalkan begini Mas, jika saya sembuh atau jika saya lulus 1 tahun ini, maka saya akan berziarah ke makam Sunan Kudus. Itu berarti kewajiban dia jika sudah lulus harus ziarah ke makam Sunan Kudus 1 kali itu. Tapi jika kemudian dia merasa enjoy dan dia mengulangi terus di bulan Suro misalkan, itu dia berarti melanggengkan kenyamanan dia dalam berziarah kubur dalam momentum bulan Suro. Itu hal yang sah saja. Cuman kan kadang begini, memang kita itu selalunya melihat ya dengan kacamata husnudzon. Orang yang berziarah kubur, berdoa di sana dan lain sebagainya, itu husnudzon kita nek wong Islam ya mesti dungane ning Gusti Allah, bukan ke orang yang meninggal. Coba sekarang Syekh Abil Hasan Asy'ari itu adalah muassis atau founder Thariqah Syadziliyah. Beliau itu pernah berbicara begini, idza aradtumul umur fazurul kubur. Jika engkau sedang terkena masalah atau jika engkau sedang mengalami masalah, maka berziarahlah. Begitu. Untuk meredakan mungkin ya. Intinya di sana tadi kita tawasul, mendekatkan Allah dengan sarana orang soleh, mendekatkan diri dengan kepada Allah dengan sarana amal orang soleh, karena orang soleh memiliki amal soleh. Itu mas logikanya. Kemudian ini Pak, tentang kita membaca ini ya, zaman bahwa sekarang ini kan arus modernisasi sangat, saya menilai bahwa antara tradisi dan modernitas, apakah kalau diputus sendiri ada tergerus atau ada dampak dari arus modernisasi terhadap khususnya tradisi Soronan ya. Gitu. Jadi begini Mas, sesuatu yang menjadi sebuah kepastian atau keniscayaan adalah perubahan. Bahwa perubahan itu pasti ada. Ya, sesuatu yang tidak pernah berubah itu adalah perubahan. Iya kan? Karena selalu berubah karena kan. Ada itu karena sunatullah. Nah, oke. Nah, perubahan ini atau transformasi ini ya
itu terjadi, apakah nanti dia akan bisa menggerus nilai-nilai lama dan memunculkan nilai-nilai baru, atau perubahan itu malah justru bisa mengangkat nilai-nilai lama semakin ke permukaan, atau malah menghilangkan. Itu nanti tergantung siapa pelaku transformasi itu. Contoh Mas, misalkan begini, di era teknologi semua serba cepat dan semua serba instan. Kita tidak boleh menyalahkan teknologi. Makanya di sini yang harus kita lihat ini adalah usernya. Ini akan bernilai positif di tangan user yang positif. Ini akan bernilai negatif jika berada di tangan orang yang user yang negatif. Bagaimana orang itu menggerakkan juga, ya? Betul. Begitu juga. Makanya kadang itu kelemahan kita itu kadang menjadi korban teknologi. Karena kita tidak bijak di dalam menggunakan teknologi. Maka di sini saya berpesan bahwa untuk transformasi di era digital dan di era teknologi yang seperti sekarang ini, selaku mohon maaf umat Islam, kita jangan hanya menjadi user yang begitu-begitu saja, tapi jadilah sebagai user yang produktif akan hal-hal yang positif. Contoh Mas begini, mohon maaf ini saya tahadus bin nikmah. Saya kemarin ditelepon sama Kominfo. Saya disuruh mengisi literasi digital Mas. Nanti insya Allah setelah tanggal 15 itu. Ya saya tanya, yang menghubungi saya seorang wanita namanya Mbak Vina itu. Gus, saya dapat nomor jenengan dari si ACBCC ini. Jenengan diminta untuk memberikan materi di Kominfo terkait tentang literasi digital. Baik, insya Allah. Nah ini kenapa Kominfo ada seperti ini ya? Ya karena begini, pemerintah itu sangat prihatin di satu sisi dengan adanya teknologi informasi, berita hoax, provokasi, lalu kemudian banyak sekali yang memunculkan kegaduhan di ruang publik. Apalagi itu pandemi ini kan banyak di rumah, otomatis intensitas teknologi lebih banyak. Betul. Akhirnya saya berpikir, oh iya ya, ternyata selama ini kita selaku umat Islam itu menggunakan teknologi ini malah justru banyak yang menjadi korban, bukan malah user yang produktif menebar nilai positif. Ketika dia menggunakan teknologi menebar nilai-nilai negatif kan berarti korban dia, korban teknologi. Makanya di sini kita harus bijak ya di dalam menggunakan teknologi informasi dan khususnya media sosial. Nah caranya bagaimana? Ada dua hal penting ini Mas, nanti jenengan yang terkait dengan literasi di dalam ruang publik. Apa yang kita sampaikan di media itu kan, saya kalau melihatnya ini saya kelompokkan secara garis besar ada dua ya. Pertama adalah informasi, kemudian yang kedua adalah opini. Jika informasi, maka ingkun tanakilan fasihan. Jika Anda menyampaikan informasi, jangan menyampaikan berita bohong. Sampaikanlah berita yang valid, yang sahih, yang betul, yang benar. Yang benar itu bagaimana? Yang sesuai fakta dan sesuai data. Tapi kan sekarang agak semu tuh Pak, antara fakta, opini, dan hoax. Apalagi sekarang kan enak tuh tinggal share gitu. Ya makanya di situ nanti setelah ini saya jelaskan, nanti ada lanjutannya. Jadi kalau memang kita menyampaikan informasi, maka ingkun tanakilan fasihah. Jika engkau menyampaikan informasi, mentransmisi informasi, maka sampaikan yang sahih. Ya, yang sahih. Makanya ketika kita mendapatkan apa di WA, ini kita harus menyelidiki dulu betul atau enggak, sahih atau enggak, valid atau enggak. Kita harus cari tahu. Cross check itu ya yang penting ya. Dan klarifikasi. Kemudian yang kedua adalah opini.
Jika opini yang kita sampaikan au mudda'iyan fad-dalil, maka opini yang kamu sampaikan harus opini yang argumentatif, yang disertai dengan argumen yang kuat. Ya. Jangan asal bunyi. Ya. Nah, itu. Ini ajaran Islam sebenarnya. Tradisi Islam. Iya, jadi in kunta naqilan fasihah au mudda'iyan fad-dalil, jika engkau menyampaikan informasi, sampaikan informasi yang benar. Jika engkau beropini, maka jadikanlah opini itu harus opini yang argumentatif, au mudda'iyan fad-dalil, gitu ya. Jenengan jika misalkan literasi apapun opini harus disertai dengan argumen yang kuat, gitu Mas. Nah, dari sini kemudian Mas, jika dua ini sudah kita perhatikan, maka jika ada informasi yang masuk, ada 4 langkah yang harus kita lakukan agar kita nggak menjadi korban dan kita tidak termasuk yang ikut menyebar kebohongan itu. Jika ada informasi yang masuk, maka harus kita cross-check, kita verifikasi betul atau tidak sumber-sumbernya ya. Nah, betul atau tidak. Nah, jika kita sudah verifikasi, boleh nggak jika itu ketika betul, boleh nggak kita share? Itu ada tahapan berikutnya, nanti dulu kondisi. Jika ada manfaatnya untuk kita share, meskipun itu valid, maka kita share. Jika sekiranya tidak ada manfaatnya, jangan kita share, tidak perlu kita share. Apalagi memicu masalah ya. Nah, lalu kemudian jika ternyata kok bermanfaat, maka boleh kita share. Tapi itu pun harus ada langkah yang ketiga, momentumnya tepat atau tidak. Jika momentumnya pertimbangan itu Pak. Jika momentumnya tepat, maka silahkan di-share. Jika tidak tepat, dipendam dulu lah, nggak usah di-share karena tidak sesuai dengan momentum. Jadi berarti klarifikasi, ya. Lalu kemudian publikasi. Ini juga harus menggunakan pertimbangan apa? Itu tadi pertimbangannya adalah sesuai dengan momentum atau tidak, bermanfaat atau tidak. Itu jadi 4 langkah itu yang sebenarnya. Jika demikian maka kita akan bijak di dalam menggunakan teknologi ya. Nah, berarti tadi transformasi atau perubahan modernitas apakah nanti bisa mengurus tradisi? Itu sebenarnya pertanyaan kita kembalikan kepada bagaimana pelaku modernitas itu sendiri. Pelaku modernitas itu sendiri bagaimana? Karena begini, modern itu kan identik dengan teknologi Mas ya. Ya, satu paket gitu. Ya. Salah satu indikatornya. Saya bisa melihat bahwa modernitas atau teknologi itu kan ada ada semacam karakter dari teknologi itu. Pertama, instan. Iya. Kemudian yang kedua user friendly. Ya kan? User friendly, mudah digunakan kan? Iya. Lalu kemudian yang ketiga itu jadi mudah digunakan, user friendly. Lalu kemudian instan. Sebenarnya ada 4 itu ya. Jadi user friendly, instan, lalu kemudian mudah memecahkan masalah, ya, memudahkan perkara yang sulit, memudahkan perkara yang sulit. Kemudian yang keempat adalah menjauhkan perkara yang dekat. Menjauhkan perkara yang dekat ya. Kayak telepon kayak gitu ya. Iya, ya kadang kan begini, kita itu bersandingan itu kadang mulai aneh. Ya. Padahal ngobrol itu ya bisa kan ya. Itu menjauhkan perkara yang dekat. Bener. Apalagi budaya game ya, padahal dekat-dekat akhirnya kayak jauh. Ada juga yang mendekatkan perkara yang jauh. Viko. Ya itu. Nah, ini modernitas. Nah, ketika kita mau jujur, ya, pelaku modernitas itu harus misalkan begini ya, pelaku modernitas itu pertama, karakter modernitas adalah user friendly. Maka berarti kalau kamu ingin menjadi orang yang modern sesuai dengan modernitas yang ada, kamu harus user friendly dong. Kamu harus bisa digunakan oleh siapapun dan bermanfaat untuk siapapun. Jadi harus dipegang. Itu. Kemudian yang kedua, instan. Artinya apa? Kamu itu jika dibutuhkan oleh masyarakat, ya harus gerak cepat. Iya.
insan harusnya. Gitu. Kita bukan berbicara tentang hasil ya. Nah, hasil itu harus ada proses. Tapi jika kita dibutuhkan oleh masyarakat, ya kita harus gerak cepat, instan. Lalu kemudian yang ketiga, menjauhkan perkara yang dekat atau mendekatkan perkara yang jauh. Baik, ketika ada orang yang selama ini bersaudara, kemudian menjauh, kamu harus bisa mendekatkan. Jika selama ini ya ada orang yang ketika bertemu dia selalu cekcok, harus dijauhkan. Maka kamu biarkan. Ya. Intinya bahwa kita harus bisa berperan ya di dalam kehidupan masyarakat seperti teknologi, seperti modernitas itu. Gitu Mas. Nah, jika kemudian ini pelakunya seperti itu, ya insya Allah tradisi-tradisi yang ada ini akan justru menjadi nilai baru ya. Nah, ya, dan ada nilai baru. Contoh yang real, yang faktual. Jadi sampai saat ini saya sering dilibatkan di acara buka luar menara ya. Kalau ndak pas disuruh ngisi acara pengajian malam satu suro, kalau ndak itu ya disuruh MC di acara buka luarnya. Ya, pokoknya ndak jauh dari itulah. Nah, di sini saya melihat ada nilai-nilai dalam tradisi buka luar yang baru. Nilai-nilai buka luar yang baru ini adalah, pertama, saya menemukan fenomena ketika ada pembagian nasi jangkrik itu. Oh ya. Itu kalau dulu itu kan antri panjang gitu ya. Berat. Nah, sekarang masyarakat ada unsur apa? Dimanja. Ya, lebih tenang ya di rumah. Karena kondisi seperti ini, itu diantar. Nah, ini berarti ada nilai baru bahwa pembagian itu sudah tidak lagi antrian panjang, tapi malah justru panitia menghantarkan ke rumah masing-masing. Nah, berarti nilai baru ini karena adanya pandemi kan? Yeah. Nah, makanya di sini pandemi pun akan mampu menciptakan transformasi sebenarnya. Tinggal kitanya. Transformasi yang diciptakan oleh pandemi ini harus kita ciptakan dengan baik atau malah justru sebaliknya. Bukan menggerus atau menghilangkan ya. Betul, itu Mas. Sebenarnya kita sendiri itu yang usernya seperti apa? Usernya itu. Jangan kemudian kita menyalahkan pandemi, kita menyalahkan modernitas. Tapi justru usernya itu loh. Subjeknya itu loh yang harus kita. Bisa nggak menjawab tantangan itu, Pak ya? Betul. Nah, itu Mas mungkin. Mungkin ada yang teman-teman nih yang ikut di Zoom, ada yang menanyakan sesuatu, boleh lewat chat ya teman-teman ya, atau di kanal YouTube juga bisa untuk mengajukan pertanyaan. Nanti akan saya bacakan dan biar Pak Anasi yang menjawab secara langsung gitu. Ya, silakan. Sembari itu kita mungkin ngobrol santai lagi sih Pak ya. Tentang tadi udah perspektif Islam, sebenarnya berarti kan ada kaitannya tuh dengan historis panjang ya tentang peristiwa-peristiwa dan momentum di Islam, bahwa bulan Muharram itu syarat akan suri tauladan gitu. Nah, kalau dari sebenarnya nilai-nilai apa saja sih Pak, atau yang dari salafus sholeh atau tabi'in yang ketika bulan Muharram itu kita sebaiknya ada kayak tuntunan nggak yang harus berbanyak sedekah atau seperti apa di bulan Muharram itu? Ya, bahkan baginda Nabi pun ini memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa di tanggal 10 Muharram itu kita diperintahkan tausiatul iyal. Jadi ada tuntunan apa sih amal-amal yang kita lakukan ya. Itu yang yang hadisnya sahih itu diantaranya adalah tausiatul iyal ya. Kita tidak akan memperdebatkan ini dalam level kesahihan hadis atau tidaknya ya. Karena semuanya itu jika kita lakukan pun akan bernilai manfaat.
Pertama tausiatul iyal. Tausiatul iyal ini adalah bagaimana kita ini bisa memberikan keleluasaan kepada keluarga kita dari sisi makanan, hidangan yang diberikan, ya. Maka di sini kemudian seorang suami di bulan Suro, khususnya di tanggal 10 itu diperintahkan untuk memberikan uang belanja lebih dari sekedar biasanya. Misalkan biasanya itu seharinya 50.000, nah pas tanggal 10 Suro kasihlah 200.000 atau 250.000, itu namanya tausiatul iyal. Anak-anaknya diberikan baju baru, ya, yang biasanya itu hanya Idul Fitri. Nah, ini Suro ini tidak ning mall. Tapi berhubung pandemi ya belikan saja online misalkan ya, atau istrinya itu dibelikan emas-emasan. Ya itu kan membahagiakan keluarga kan. Nah, itu kan nilai positifnya. Itu perintah Nabi kan. Lalu kemudian lagi yang kedua adalah roksal yatim imsah, peduli kita kepada anak yatim. Ya, ana wakafilul yatama kahataini katanya. Saya dan orang-orang yang peduli dengan anak yatim. Kafil itu yang menanggung anak yatim, itu artinya yang peduli dengan anak yatim. Itu bagaikan dua jari ini ketika di surga. Ini yang tertinggi kan, jari tengah ini Rasulullah, ini kafilul yatama ibaratnya kan begitu. Jadi posisinya dia di surga itu ya terpautnya sedikit lah dengan Rasulullah, gitu maksudnya ya. Jadi bahwa ini memberikan motivasi bahwa kita harus peduli pada yatama di tanggal 10 Muharram. Nah ini yang perlu kita telusuri, dan saya belum menemukan kenapa Rasulullah mengatakan untuk mengusap anak yatim ini terjadi di tanggal 10. Ini saya belum menemukan filosofinya ya. Ini saya belum menemukan filosofinya. Cuman secara umum hadis itu menyampaikan bahwa di tanggal 10 Muharram kita diperintahkan untuk peduli pada anak yatim, khususnya ya dengan menampakkan rahmah kita, kasih sayang kita kepada mereka yang disimbolkan dengan mengusap kepalanya kan begitu. Jadi mengusap kepala anak yatim itu simbol dari kasih sayang kita. Maka bahasa yang dipakai oleh Rasulullah itu imsah ra'sal yatim, mengusap kepalanya. Ada lagi beberapa amalan-amalan yang di sini hadisnya masih diperdebatkan antara sahih dan tidak. Kalau yang tadi tausiatul iyal sama anak yatim itu valid hadisnya. Nah sekarang sebenarnya kita tidak perlu ya mempertanyakan masalah hadis sebenarnya itu, karena ini terkait tentang fadhailul amal ya. Nah, kemudian ada lagi pakai sibak. Pakai sibak, celaan. Kalau saya celaan sih tidak hanya di bulan Muharram saja. Setiap hari Pak ya. Karena kalau tidak gitu pucat kayak gitu. Pucat gitu. Maksudnya begitu. Di samping itu adalah sunnah Nabi. Lalu kemudian lagi ada jadi ada sebuah sihir itu sebenarnya yang disampaikan oleh ulama-ulama kita untuk amal-amal di bulan Ramadan. Ya motong kuku juga ada. Ya mungkin tadi mandi itu ya masuk. Kemudian mereka menisbatkan itu ya. Jadi terinspirasi dari situ gitu loh. Mungkin itu. Nah, tapi kenapa di sini kok hanya di tanggal 10 Muharram itu saya belum menemukan nilai filosofinya apa. Ya mungkin bisa jadi ya, ini masih menebak-nebak. Ya bisa jadi karena pada tanggal 10 Muharram itu ada peristiwa Nabi Ibrahim Musa diselamatkan dari Fir'aun ya. Itu kan ada puasa tanggal 10 kan, puasa 10 Asyura itu ya. Itu kan dulu ketika Rasulullah awal-awal hijrah ke Madinah, ketika awal-awal di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi. Jadi pada waktu Rasulullah ke Madinah, masyarakat Madinah itu kan masyarakat yang heterogen ya. Ada banyak kaum ya. Ada banyak kalangan dan agama kan. Begitu Rasulullah di Madinah melihat orang-orang Yahudi sedang berpuasa di tanggal 10 Muharram. Nabi bertanya, kamu berpuasa di tanggal 10 Muharram itu ada momentum apa? Mereka menjawab, ya karena di tanggal 10 Muharram itu Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Firaun. Lalu kemudian bagian Nabi mengatakan, nahnu ahakku aula bisyami minkum. Justru seharusnya yang lebih berat untuk melakukan puasa ya kita orang Islam. Nah gitu ya. Karena Nabi Musa itu kan juga Nabi yang wajib kita yakini sebagai Nabi Allah. Maka orang Islam pun seharusnya lebih
berhak untuk melakukan puasa itu, mengamalkan itu ya. Akhirnya kemudian ini di dalam kitab fikih dikatakan sebagai puasa sunnah tanggal 10 Muharram itu, yang di situ dikatakan yukafiru al-dzunub al-madiyah, dia bisa menebur dosa yang pernah lampau. Tapi tentunya dosa-dosa kecil ya. Dosa-dosa kecil, kalau dosa besar harus taubat lah. Itu Mas mungkin Mas. Oke, mungkin kalau perspektif Islam sudah banyak diterangkan ya sama Pak Nasi, kita coba beralih ke perspektif budaya, Pak Nasi. Lebih spesifiknya tentang mungkin kan ada teman-teman yang belum banyak mengetahui nih tentang kearifan lokal yang melekat di Kudus ya, terutama tentang Buka Luhur Mbah Sunan Kudus. Mungkin Pak Nasi bisa cerita sedikit tentang prosesinya, tentang apa saja yang dilakukan atau rangkaian kegiatan ketika pas Buka Luhur. Tadi sebenarnya kan sudah disinggung ada pembagian nasi, cuman ini loh khas dari Kudus. Sebenarnya kan kalau Suronan memang yang terkenal Mbah Sunan karena bagi nasinya itu kan Pak ya. Monggo untuk diceritakan tentang prosesi kearifan lokal di Kudus itu. Jadi tradisi Suronan itu ada rangkaian acara yang dilaksanakan. Saya berbicara dalam konteks Menara Kudus ya. Iya. Mungkin kalau di makam-makam yang lain mungkin juga hampir sama. Kalau di masyarakat Kudus itu tradisi Suronan itu rangkaian acaranya sudah dimulai sejak bulan itu loh, Hijjah. Sebelumnya malah ya. Tanggal 16 itu Jamas Pusaka. Jadi Sunan Kudus itu meninggalkan satu keris. Jadi peninggalan Sunan Kudus itu yang masih berwujud itu di samping masjid. Ya, menara itu. Menara itu adalah pusaka itu ya. Yang namanya keris Sintoko ya. Keris Sintoko. Nah, kenapa harus dijamas? Nah, ini kita kembali lagi bahwa ini adalah merawat. Kenapa harus setahun sekali? Ya karena memang tepatnya itu setahun sekali ya, gitu. Ini bukan masalah apa, tapi masalah apa ya? Masalah apa bahasanya itu kalau masalah apa ya? Bahasa yang enak. Jadi kenapa harus sebulan sekali? Apa ya setahun sekali ya? Kenapa harus setahun sekali? Ya karena itu yang cocok dan yang pantas dan yang tepat itu memang setahun sekali karena kan besi kan. Nah itu. Nah apa itu bahasanya kalau bahasa reliable atau bukan? Lebih apa ini ya? Sih apa ya? Lebih enaknya bukan reliable, bukan ya. Bukan. Ya, mudahnya bahwa ketika itu sesuai dengan kondisinya gitu. Ya sesuai dengan kondisi. Ketika di setiap hari kan juga yang kurang kalau bahasa kita itu yang bagi. Nah, lalu kemudian setelah itu nanti masuk kepada malam 1 Muharram. Itu ada kegiatan yang namanya pengajian malam tahun baru. Di Masjid Menara Masjid Aqsa. Nah, setelah itu lalu kemudian ada rangkaian sekitar mulai tanggal 2, 3, 4 itu ada kegiatan khataman Quran ya, lalu kemudian ada kegiatan ini loh Basul Masail. Seperti besok itu Basul Masail. Besok itu berarti tanggal berapa Suro itu ya, itu Basul Masail. Nah kemudian nanti setelah itu ada pelepasan luhur, pembukaan semua berarti ya Pak ya. Setelah itu dan sebelum pembukaan luhur kan mereka sudah mempersiapkan itu luhur yang baru untuk buat gulungan tuh kan itu. Lalu kemudian puncaknya adalah pemasangan luhur dan malamnya ada acara pengajian umum biasanya itu. Dan ada lagi pembagian nasi jangkrik, pembagian bubur suro. Pembagian bubur suro ini dibagikan kepada masyarakat sekitar masjid. Ya sekitar menara ya, tidak jangkauannya tidak luas, tapi kalau yang nasi jangkrik ini memang masyarakat umum, bahkan dari luar kota pun banyak yang datang. Dan ini fakta ya,
ketika banyak sekali saya membaca hasil penelitian dari para peneliti yang terkait tentang suronan ini. Jadi memang dipercaya nasi jangkrik itu memang banyak berkah. Ini kembali lagi, siapa yang berkah? Ya Allah, gitu ya. Jadi Allah itu kan nyebar berkah di mana-mana. Nah, gitu. Nah, nasi jangkrik ini itu dipercaya mengandung banyak berkah, dan ini fakta. Fakta ini karena terjadi. Banyak dari mereka yang khususnya dari Demak itu ya, masyarakat yang dari Demak datang ke sini. Itu setiap dapat nasi jangkrik itu dimakan sebagian, terus nanti disisakan, terus kemudian nanti nasinya dijemur, setelah kering nanti terus kemudian ketika dia mau bercocok tanam, tanaman disebar ya. Itu hasilnya subur, hasilnya memuaskan. Itu lagi itu berarti kita tawasul menggunakan sarana itu Mas. Jadi ketika kita mau berbicara apakah ini nanti dikatakan sebagai tradisi atau budaya atau kearifan lokal, maka saya mengatakan bahwa tradisi itu adalah sistem budaya. Sistem budaya, dan kearifan lokal ini adalah budaya yang terkait dengan lokalitas. Nah, sementara tradisi sendiri, jika ada sebuah kegiatan, seperangkat kegiatan yang kita lakukan secara berulang-ulang, diwariskan turun-temurun, terus kemudian ada unsur penanaman nilai, lalu kemudian ada unsur penanaman nilai, lalu kemudian terkait dengan momentum dan terkait dengan lokal, ini tradisi. Cuman kalau tradisi ini kemudian ya sudah berkaitan dengan bagaimana dia bisa menjaga alam, dia bisa menjaga lingkungan, dan itu bisa dijadikan sebagai cara pandang dalam menyikapi kehidupan, itu nanti menjadi tradisi kearifan lokal. Akhirnya secara kolektif masyarakat seperti mengakui dan menjalankan terus-menerus karena ada nilai dan seperti itu, jadi kearifan lokal ya. Dan ini menjawab pertanyaan juga sih Pak Nasi, ada Catherine Nabila bahwa tradisi suronan di Kudus dengan kota lain apakah berbeda? Mungkin itu tadi ya penjelasannya ya, ada serangkaian acara panjang yang kemungkinan juga tidak dimiliki dengan kota-kota lain. Ya mungkin begini, secara substansial, secara substansinya itu samalah maksud dan tujuannya. Cuman prosesinya ya, kegiatan prosesinya itu bisa jadi berbeda. Ya ini. Lalu pertanyaan yang selanjutnya Mas. Kemudian ini seperti yang saya tadi udah ya, mencuci keris di malam suro itu apa nggih matur suwun. Coba Mbak Zulian Dwi Eno lebih tanya dulu karena memang cross check, mengutamakan cross check baru nanti maksudnya apa sih baru kita bisa menjawab gitu Pak ya. Kemudian pernah dengar kalau pas malam suro tuh nggak boleh keluar rumah, menurut Bapak itu gimana? Oh iya, itu kayak dulu masa kecil bawa suro itu menyeramkan Pak. Iya. Bahwa itu ada bala, ada sebagainya itu. Itu namanya tatoyur ya. Tatoyur itu pesimis. Ya, jadi itu yang tidak diperbolehkan. Jadi tatoyur itu budaya-budaya pesimis seperti tadi itu. Malam suro itu jangan keluar karena malam suro itu banyak ini banyak itu. Seperti gini juga, jika ada burung hantu yang sering berbunyi, maka itu pertanda besok ada orang meninggal. Itu namanya tatayur Mas. Itu tidak boleh memang kalau dalam Islam. Karena kita diperintahkan untuk selalu optimis ya. Itu adalah bagian dari pesimis sebenarnya. Jadi itu tidak inilah ya. Jadi itu tidak benar, dan itu masuknya adalah masuk dalam kategori tatayur. Itu tidak diperbolehkan. Ya ini. Lalu mencuci keris itu tadi sudah saya bilang bahwa mencuci keris itu kan bagian dari merawat lah ya. Bagian dari merawat. Lalu kemudian tadi ada boleh nggak percaya dengan suronan. Ya boleh-boleh saja. Itu hak ya. Iya, artinya begini. Jika kalian tidak percaya dengan suronan, ya tidak masalah.
Maksudnya nggak percaya itu bagaimana? Nggak percaya kalau itu mengandung nilai-nilai positif dan mengandung ajaran-ajaran yang nanti akan bisa menjadikan masyarakat Kudus ini menjadi masyarakat yang berbudaya, atau nggak percaya, nah itu nggak percaya secara mutlak. Nah, itu kan ya silakan, itu Anda gitu. Ini percaya suruhan itu bukan perintah agama kok. Cuman ini masalahnya kita tidak kemudian menuntut orang lain agar percaya kesuruhan, tidak. Ini kan kita sedang dalam rangka mengupas bagaimana tradisi suruhan dalam perspektif Islam. Intinya itu boleh atau enggak kan begitu. Nah, ini ya. Bukan kok intinya kamu percaya atau tidak, kamu boleh percaya atau kamu tidak boleh percaya, tidak begitu. Itu soal lain. Nah, ya, itu soal lain. Lalu kemudian intinya beginilah ya, zaman Nabi Suran digambarkan seperti apa Pak? zaman Rasulullah. Jadi intinya begini ya, mohon maaf. Suran di zaman Rasulullah itu Rasulullah memerintahkan di tanggal 10 tadi, 10 Muharram itu kita disuruh untuk tausiatul iyal, artinya memberi kelapangan pada keluarga, baik itu kelapangan dalam hidangan ya, atau dalam pemberian uang saku. Pokoknya yang biasanya kita memberi belanja 100.000 sehari, dikasih 200. kita kasih yang banyak. Kayak gift, hadiah Pak ya. Gift. Kalau sekarang tuh. Give and reward bisa. Itu ya. Jadi adapun terkait dengan masalah tadi buka lo dan sebagainya, ini sekali lagi tradisi dan kearifan lokal. Nah, mungkin saya agak lupa juga kalau nama kita kan sebagai umat Muslim, kalau di lain Indonesia mungkin nggak kenal suro ya. Apakah suro memang melekat ke Jawa saja? Jawa ya. Setahu saya Jawa. Jadi yang di luar Jawa, untuk yang di luar Jawa mungkin namanya beda-beda. Ya, mungkin bahasanya ini Mas, apa ya, kalau di Sulawesi itu lupa saya. Saya punya kawan juga di Sulawesi itu, kalau Muharram itu dia punya rangkaian juga kegiatan. Masalah penamaan itu memang suro lekat dengan Jawa. Betul. Apalagi di zaman Nabi itu nggak ada suro memang. Mereka taunya Muharram kan. Tapi yang jelas begini, tidak semua apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu dilarang. Itu yang harus dipahami ya teman-teman ya. Betul. Jadi tidak semua apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu dilarang. Jadi begini ya, kembali lagi saya tegaskan berulang kali, kita itu harus melihat atau cara pandang kita dalam Islam itu harus luas. Ketika Rasulullah tidak melakukan, itu bukan berarti di kemudian hari jika ada yang melakukan itu dilarang. Selama tidak ada teks yang melarang, maka itu tidak masalah. Ya. Nah, makanya semakin kita hidup di zaman yang jauh dengan zaman Rasulullah, maka semakin kita menemukan kegiatan fenomena-fenomena yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Benar. Semakin banyak pastinya. Nah, itu bagaimana? Apakah kita terus kemudian masih tetap mengatakan Rasulullah tidak pernah melakukan sehingga itu tidak boleh. Lalu bagaimana ruang gerakmu nanti? Repot sendiri. Contoh handphone ya. Teknologi. Padahal Islam sendiri itu sholihun likulli makanin wa zamanin. Mohon maaf, Islam itu relevan dengan ruang dan waktu. Kapanpun. Jadi makanya di sini kita cara berpikir kita harus luas lah ya. Jangan kemudian melulu kepada Rasulullah tidak pernah melakukan. Karena apa? Masanya sendiri keterbatasan masa Rasulullah itu juga harus kita lihat. Rasulullah hidup menjadi Rasul Nabi itu 23 tahun. Ya kan? Nah, 23 tahun ini jika dibandingkan dengan kehidupan sekarang. Makanya di sini ya, kalau di dalam usul fikih ini saya tegaskan lagi, la yungkaru, tidak diingkari, anna nususul Quran, bahwa teks-teks Al-Quran wa nususul hadis mutahaddidah. Teks Quran dan teks hadis itu terbatas.
teksnya, ingat Iya. teksnya. Ada 114 surat, ada 6.666 ayat. Hadis pun demikian, terbatas dengan masa hidupnya Ya. Rasulullah kan. Nah, kalau kita mau kaku, justru nanti Islam tidak akan bisa diterima oleh orang-orang yang hidup di masa Sekarang yang ya. jauh dengan Rasulullah. Makanya bagaimana yang harus kita lakukan ketika teks Al-Quran terbatas, teks hadis terbatas. Disinilah peran para ulama untuk memperluas makna teks. Konteks ya masuknya. Memperluas makna teks dan dengan pendekatan konteks. Inilah yang kemudian dinamakan dengan ijtihad. Tidak melulu dari Leorano, dari Rasulullah tidak ada, nggak bisa. Karena memang nggak ada pada masa waktu itu fenomena seperti itu kan. Keterbatasan teks itu memang harus kita akui. Tapi ada makna yang terkandung di dalam teks itu yang harus kita perluas. Contoh misalkan Mas, real ini ya untuk memudahkan pemahaman. Contoh tradisi atau apa namanya tahlilan lah. Ya. Ada enggak ya dalil nas teks Quran yang memerintahkan tentang tahlilan? Oke, kita lihat dulu. Tahlilan itu istilah untuk mendoakan mayit secara berjamaah setelah pengebumian, ya kan? Di situ ada kumpul orang banyak, lalu kemudian dilakukan di rumahnya, rumah duka. Selama 7 hari juga selama ya. 7 hari, ada yang 3 hari. Nah ini, oke, kita lihat. Itu dinamakan tahlilan kan? Ikut dinamakan tahlilan. Ada nggak teksnya yang memerintahkan tahlilan? Nggak ada sama sekali. Tapi muatannya tahlilan itu ada mendoakan mayit. Ya. Mendoakan Spiritnya mayit, kan ada juga. Gitu. Mendoakan mayit ada nggak teksnya, dalilnya? Ada. Ya, ada mana? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, itu ya. Lalu kemudian sholat jenazah. Ya. Sholat jenazah itu kan ada baca Fatihah. Ya kan? Berarti Fatihah itu sampai kepada mayit. Buktinya apa? Ada sholat jenazah. Jika itu tidak sampai, Rasulullah nggak akan melakukan sholat jenazah. Ya enggak? Logika sederhananya begitulah. Benar-benar. Nah, lalu kemudian kenapa harus dilakukan secara berjamaah? Ada perintahnya enggak? Nah, kalau tahlilan berjamaah memang enggak ada perintahnya. Tapi kalau apa namanya kita melihat dan menelisik dalil yang mengatakan bahwa jika orang itu berdoa bersama lebih dari satu, itu potensi untuk dikabulkan lebih besar daripada hanya berdoa sendiri kan begitu. Ada. Ini terjadi dalam kasus kematian juga. Mamin muslimin yamutu wa yaqumu alaihi. Tidak ada seorang Islam yang meninggal lalu kemudian wa yaqumu alaihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a, lalu kemudian dia didatangi oleh 40 orang yang mau mensolatkan, maka illa syafa'ahumullahu fi, kecuali 40 orang itu diterima oleh Allah dan bisa mensyafaati mayit. Itu hadis sahih Muslim. Imam Muslim yang meriwayatkan. Ini kan makanya saya bilang ini kekayaan khazanah intelektual kita harusnya. Kita jangan justru mempersempit khazanah keilmuan. Itu mungkin. Selain khazanah itu ya, sebenarnya kan kalau kita mau open mind, kita tidak kaku, sebenarnya kan ada makna filosofis tadi seperti yang dibilang Pak Nasih ya. Tergantung sudut pandang mana yang akan kita pakai, apakah sudut pandang tasawuf, apakah sudut pandang fikih, atau sudut pandang yang lebih akidah gitu Pak ya. Bagaimana saya menggarisbawahi bahwa berkenaan dengan tradisi, dari sini saya belajar bahwa ketika kita belum mengetahui sesuatu maka kita jangan menjawab, lakukan untuk cross check, lakukan untuk memahami. Tidak serta-merta kita menjustifikasi lebih awal, tapi kita mencoba untuk memahami kondisinya terlebih dahulu. Gitu.
Mungkin itu yang bisa diberikan siang ini Pak ya. Tambahan sedikit Mas. Tadi saya lupa. Jadi kenapa ketika buka luhur itu nilai filosofinya adalah dalam rangka menghormati kematian atau mengenang kematian. Kenapa harus kematian? Ya kan? Iya. Ketika Rasulullah kenapa harus kelahirannya? Jika selain Rasulullah kematiannya. Apa bedanya apa tuh Pak? Gitu ya. Jadi begini, kita itu sebenarnya sudah punya tradisi dalam intelektual Islam itu. Jadi di dalam intelektual Islam itu banyak sekali ulama-ulama yang ketika membuat biografi tentang ulama-ulama sebelumnya itu dengan standar tahun kematian. Makanya ada kitab yang namanya Wafayatul A'yan. Kematian ulama tahun sekian. Bukan kelahirannya. Karena apa? Ya karena yang dilihat ini adalah jika bukan nabi, ini adalah kewafatannya. Kenapa kok kewafatannya? Ya karena untuk mengenang jasa yang sudah dilakukan ya. Benar. Nah kenapa Rasulullah ini yang dikenang kok bukan kewafatannya, tapi kelahirannya? Ya kan ada Maulid itu. Iya. Karena kelahiran Rasulullah itu adalah rahmat yang harus kita sikapi dengan kebahagiaan. Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Itu perintah Quran itu. Ya, kelahiran Rasul adalah rahmat. Qul bifadlillah, fadl adalah Al-Quran, rahmat adalah kelahiran Rasulullah. Banyak sekali para ahli tafsir yang mengatakan seperti itu. Sehingga apa? Fa bidzalika falyafrahu, maka bahagialah kalian. Karena Rasulullah itu kan cahaya dunia. Ya, nurnya. Nah, gitu loh. Jika tidak ada Rasulullah ya, mohon maaf. Kita nggak tahu akan bersikap seperti apa ya tentang. Makanya di sini kemudian kita menghormati kelahiran Rasulullah, bukan kematiannya. Ya, ini. Tapi kalau ulama, orang-orang para wali, para orang-orang soleh itu yang dikenang adalah kematian. Mengenang jasa. Yang satu adalah bahwa mengapresiasikan rasa syukur kita kepada Allah karena adanya rahmat yang luar biasa kelahiran baginda Nabi, kita mengenang kelahiran. Tuh. Oke. Terima kasih banyak Pak Nasi. Saya sendiri banyak belajar di siang ini ya, banyak pengetahuan baru yang masuk, banyak wawasan baru yang masuk. Semoga teman-teman juga bisa mengambil kesimpulan dari Jagong Budaya ini ya, bincang budaya, dan kita bisa bertemu di lain hari Pak Nasi. Insya Allah. Terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung, yang sudah bertanya, terima kasih banyak. Semoga bincang budaya bisa dilakukan selanjutnya dari teman-teman BEM. Itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.